warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Fatihah ridha illa wa ila hadrati nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likullin minhu as-sahabati wal qarabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha'il amilin siyama shaykhina wa rabbina qudwatina al-mufrida wal mujahid fi sabilillah shaykh ajib al-anwar wal maghfir lak al-amr bin kajir wal maghfir la abuya wal shaykh al-amr bin kajir alim وأصولهم وفرائهم وأزواجهم ومصاهراتهم وجميع مشايخهم وصيقا وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para tuan-tuan guru, para asatidzah, wabil khusus yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Ridwan Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Agus Salim beserta seluruh pengurus DKM lainnya, para sepuh, para orang tua, para hujaj, para tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah pelihara iman dan Islam kita. Allah sehatkan badan kita. Allah panjangin usia kita fi taatillah wa taatir Rasul. Allah murahkan rezeki kita. Allah gampangin urusan-urusan kita. Allah kabulin apa yang menjadi niat dan hajat kita. Allah berkahi rumah tangga kita. Allah berkahi masjid dan kampung kita. Allah jadikan keturunan-keturunan kita jadi anak dan cucu yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita semua kembali menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa berjumpa kembali ya, dan kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal ya, tepatnya hari ini tanggal 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya, dan secara khusus untuk Ahad subuh ini ya, kita akan banyak membahas ya, tentang bagaimana ya, maulidnya atau yang berkaitan dengan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW ya, serta perjuangan kita punya guru Al-Maghfurullah wal Mujahid fi Sabilillah Asy-Syaikh Kyai Haji Nur Ali ya. Namun sebelum itu ya, saya minta kita semua membaca Ummul Quran Suratul Fatihah ya, karena di bulan Rabiul Awal ini ya, saya punya orang tua, kita punya guru Al-Maghfurullah Abuya Ayahanda Al-Walid Asy-Syaikh Haji Nurul Anwar bin Al-Maghfurullah Kyai Haji Nur Ali ya. Di bulan Rabiul Awal inilah guru kita Abuya wafat, tepatnya tanggal 10 Rabiul Awal ya, 6 tahun yang lalu. Jadi nanti 10 Rabiul Awal ya, guru kita
genap 6 tahun telah meninggalkan kita. Ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, satu panutan kita semua, ya, semua umat Islam, ya, menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai figur utama. Ya, begitu ya masuk bulan Safar, ada sebuah riwayat di tanggal 28 Safar, ya, disitulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW wafat. Makanya di Iran itu, ya, di tanggal 28 Safar itu jatuh tanggal merah, diliburin. Ya, kenapa diliburkan? Sebab di tanggal itulah, ya, mereka merayakan atau mereka berdoa, ya, mengenang Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan wafatnya. Begitu juga Al-Imam Hasan. Ya, ini yang banyak dipegang, ya, di kalangan Syiah. Guru itu makan Syiah. Ya, kalau Syiah mah bukan saudara kita. Nanti kalau kita lihat para jamaah sekalian fatwanya, ya, ulama-ulama Al-Azhar Mesir, dan memang Al-Azhar ini, ya, seringkali diucap oleh guru kita Al-Maghfurlah, ya, Kiai Haji Nur Ali. Ya, bahkan beliau itu menginginkan, ya, lembaga yang dikelolanya itu yaitu At-Taqwa kepengen seperti Al-Azhar. Padahal beliau sendiri, ya, belajarnya itu, ya, di Mekkah Al-Mukarramah. Kenapa kok kemudian justru beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali kepengen seperti Al-Azhar? Karena Al-Azhar itu di Mesir itu punya bargaining posisi yang kuat. Ya, pemerintah itu nggak bisa macam-macam dengan Al-Azhar. Pemerintah itu nggak bisa mendikte dengan Al-Azhar. Al-Azhar itu besar, cabangnya banyak, ya, bahkan wakafnya itu juga ratusan ribu hektar. Ya, bahkan Al-Azhar sampai sekarang yang mau kuliah di sana gratis. Ya, kalaupun bayar hanya, ya, tiket pesawat, ya, karena nggak mungkin, ya, kita, ya, nyebrang atau berenang lewat kali, kan nggak mungkin. Ya, kemudian juga buku-buku yang memang harus dibeli, ya, dan juga untuk biaya hidup, makan, tempat tinggal, ya, bagi yang tidak mendapat asrama, ya, secara gratis. Artinya para jamaah sekalian, hal itu dipertahankan sejak dulu sampai sekarang. Bahkan, ya, bahkan Al-Azhar itu adalah universitas tertua di dunia ini. Ya, sebelum yang lain ada kampus, ya, Al-Azhar itu udah lebih dulu ada apa? Ada kampusnya. Nah, inilah yang kemudian diinginkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Ya, termasuk juga dalam hal pemikirannya itu, ya, banyak diadopsi oleh ulama-ulama Indonesia karena memang pemikirannya wasaton, moderat, enggak ke kanan, enggak ke kiri, ya, berada di posisi moderat. Apa salah satu fatwanya? Bahkan di Mesir itu Syiah itu
legal, ya resmi diakui, ya artinya tidak boleh Syiah itu dimusuhi, bahkan secara pakaian juga mirip. Ya, ulama-ulama Al-Azhar banyak yang pakai gamis, mereka pun juga pada pakai apa? Pakai gamis. Ya, makanya kalau ke Arab hati-hati, ya, jangan main cium tangan aja. Ya, kita ke Saudi, ya, bahkan supirnya juga pakai apa? Pakai gamis. Itu supir kalau dibawa ke Indonesia nggak tahu, jangan-jangan dianggap sebagai habib, sebagai apa? Padahal di sananya hanya supirnya pakai gamis. Ya. Di Saudi itu kenapa kok pada pakai gamis? Ya emang pakaian kesehariannya begitu. Seperti halnya kita, keseharian kita lebih sering pakai sarung. Padahal di Arab itu sarung itu para jamaah sekalian dianggap sebuah hal yang tabu untuk dipakai keluar rumah. Ya, sebab sarung itu dipakai di dalam rumah, terutama buat yang suami istri ketika akan berhubungan. Sehingga kemudian begitu kita keluar pakai sarung, dianggapnya ini orang ya habis berhubungan dengan istrinya. Tapi kok guru, ketika saya haji, ketika saya umrah itu orang-orang Indonesia banyak yang pakai karena udah keseringan, akhirnya mereka pun juga udah maklum. Tapi di daerah-daerah tertentu yang emang orang Indonesianya langka atau nggak ada orang Indonesia, tiba-tiba kita pakai sarung, dianggapnya aneh. Kok kenapa kau pakai sarung? Sedangkan sarung itu hanya dipakai ya nanti di malam hari ketika kau berhubungan dengan istrimu. Nah ini ya adat istiadat. Ya. Tapi para jamaah sekalian, ada Syiah ya, yang secara prinsip itu sama dengan kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah ya Imamiyah, Isna Asyariyah, ada Syiah Ismailiyah. Ini yang Syiahnya ini mirip-mirip ke kita, enggak jauh dengan kita. Sholatnya masih sama, kiblatnya masih sama, jumlah rakaatnya pun juga masih sama. Inilah yang terjadi di saudara kita di Iran. Ya, memang ada nanti Syiah yang menyimpang jauh sampai kemudian mentuhankan Sayyidina Ali. Ini yang enggak boleh. Ya, udah terlalu jauh penyimpangannya. Ya, tetapi penyimpangan yang masih dianggap toleransi, yang tidak terlalu prinsipal. Ya, kata fatwa Al-Azhar, selama sholatnya masih lempeng, kiblatnya masih ke Mekah, sholatnya masih sama, jumlah rakaatnya masih sama, maka mereka kita anggap saudara. Kita anggap apa? Saudara. Mereka di tanggal 28 Safar itu keyakinan mereka, itu kita hargai. Tapi kita dalam pendapat mayoritas, tanggal 12 Rabiul Awal itulah tanggal di mana Nabi lahir dan Nabi juga wafat. Inilah para jamaah sekalian, orang itu disebut husnul khatimah. Disebut husnul khatimah itu di akhir. Makanya kan kita doa apa? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita takut ya nanti di ujung kita nggak husnul khatimah, kita kepengennya husnul khatimah. Sehingga dalam kesimpulannya mengatakan orang itu baik, maka lihatlah di ujungnya. Orang itu baik kalau ujungnya husnul khatimah. Orang itu nggak baik kalau di ujungnya su'ul khatimah. Tapi kemudian bagaimana guru? Ya, ada yang nanya, amil yang mandiin jenazah nanya ke saya, guru, ya saya kan tugas saya itu ngurusin jenazah, tajhizul jenazah. Ya, itu kira-kira kalau orang munafik, ya saya mandiin apa kagak gitu. Ya saya bilang
Ya, munafiknya munafik yang seperti apa? Munafik itu ada dua. Ada munafik i'tiqadi, casingnya muslim, hatinya kufur. Ini yang terjadi di zaman Nabi. Ini yang terjadi di zaman Nabi. Orang munafik itu para jamaah sekalian baru ada ketika Nabi hijrah ke Madinah. Di Mekah itu belum ada orang munafik. Jelas mana yang muslim, mana yang kafir. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, muncullah tokoh-tokoh munafik. Ya, dengan tokohnya itu muncullah orang-orang munafik. Dengan tokohnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang digadang-gadang ya bakal jadi pemimpin di kota Yathrib atau Madinah. Atau apa? Wah, calon kuat. Calon apa? Kuat. Tapi begitu Nabi nyampe, kalah pengaruh. Kalah apa? Kalah pengaruh. Kok kenapa? Kalau memang nanti keberadaan Nabi bakal mengancam, kenapa tidak seperti di Taif? Nabi itu hijrah ke Madinah bukan yang pertama kali, sebelumnya hijrah ke Taif. Kenapa kok Nabi memutuskan untuk ke Taif? Sebab di Taif itu mereka itu bangsa yang besar, kabilah yang besar, kabilah yang kuat, mereka punya tentara yang kuat. Berharap Nabi sampai di Taif diterima oleh warga Taif sehingga kaum kafir Quraisy nggak bisa musuhin Nabi. Kenapa? Sebab Taif ini ya mereka kabilah yang besar, kabilah yang kuat. Tapi begitu Nabi sampai, Nabi apa? Ya dicaci maki, ditimpuk sampai Nabi berdarah. Gagal ya Nabi hijrah ke Taif. Kemudian ketika hijrah di Madinah, kenapa kok orang-orang Yahudi? Orang Yahudi itu orang Yahudi itu adalah penduduk pertama yang ninggalin kota Madinah, namanya Yathrib dulu sebelumnya. Ya. Tapi Yathrib itu diubah sama Nabi karena artinya jelek. Artinya apa? Wah, artinya nggak bagus. Diganti kemudian oleh Nabi menjadi Madinah. Ya, kata mereka orang-orang Yahudi, ya udah ya kita terima Nabi sebab ya Nabi itu berasal dari Mekah. Mekah itu udah maju. Apa buktinya maju? Mereka punya perdagangan internasional. Sedangkan Madinah itu belum maju saat itu. Berharap Nabi datang ke Mekah nanti bakal diberdayakan untuk mengangkat perekonomian apa? Madinah. Ya. Mereka punya pengalaman suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus, suku Khazraj itu mereka asalnya dari Yaman. Di Yaman itu ada namanya Bendungan Ma'arib. Ya, disitulah kemudian mereka mengandalkan bendungan itu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ya makan, ya minum, ya masak, ya nyuci, termasuk mereka nyawa, mereka ladang, beternak, bertani. Berasal sumber airnya dari bendungan itu. Tapi pada satu ketika bendungan itu rusak, airnya menipis bahkan habis. Sebagian ada yang bertahan, ya, mencoba untuk berharap nanti juga bendungan ini bakal apa? Bakal bisa diperbaiki, bakal ada airnya lagi. Tapi sebagian lainnya berpikir kayaknya nggak mungkin, nggak apa? Nggak mungkin. Akhirnya mereka ada yang keluar, di antaranya suku Aus dan Khazraj sampai ke Yathrib. Di situ ada orang Yahudi, ya mereka dipersilahkan, tapi tak boleh menyentuh dua, satu pemerintahan, dua perekonomian. Urusan pasar orang Yahudi yang ngatur, urusan pemerintahan orang Yahudi ngatur. Kau boleh tinggal di tempat ini, silakan. Ya, bercocok tanam, bertani, silakan. Ya. Tapi lama kelamaan suku Aus dan Khazraj ini makin besar, orang Yahudi makin khawatir, diadu domba. Diadu apa? Diadu domba nih suku Aus dan Khazraj. Ya. Artinya mereka punya pengalaman, suku Aus dan suku Khazraj bisa kami kendalikan.
Dengan pengalaman itu nanti begitu Nabi sampai, ya kami juga bakal mengendalikan Nabi. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang apa? Yahudi. Tapi begitu sampai keadaannya berbeda. Ya, Nabi makin pamor, makin banyak pengikutnya, sampai-sampai kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadinya digadang-gadang bakal memimpin kota Yasrib, ya tapi ternyata kalah pamor sampai akhirnya ya harus casingnya Muslim, tapi dalam hatinya mengingkari semua apa yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi begitu tuh ya ceritanya. Kemudian para jamaah sekalian, ya, ini sekarang ini masuk di tanggal 15 Agustus. 16. Ya, 16 Agustus nih sekarang nih, ya. Berarti besok kita 17 Agustus. Ya, kita bakal ya ikut apel. Ya, ikut apa? Apel di 17 Agustus. Nah, ini saya mau tanya, ini besok pada apel apa kagak kira-kira ini? Ya. Jadi para jamaah sekalian, kita bicara kemerdekaan. Kemerdekaan itu ada dua. Yang pertama, kemerdekaan di dunia. Seperti halnya bangsa kita, Indonesia itu merdeka 81 tahun yang lalu. 81 tahun yang lalu. Dan dalam catatan sejarah, satu-satunya di dunia ini yang kemerdekaannya diperoleh oleh perjuangan rakyatnya sendiri adalah Indonesia. Sebab negara-negara yang lain itu mereka merdeka dikasih. Ya, Inggris ya merdeka, Inggris apa? Malaysia merdeka dikasih sama Inggris. Sama apa? Sama Inggris. Ya, Singapura juga sama. Ya, samalah kalau di kita itu ada Timor Leste, dulunya Timur Timur. Ya, dulunya kan menjadi bagian Indonesia. Bagian apa? Indonesia. Tapi kemudian begitu Presiden Soeharto turun, ya, dalam peristiwa 98 apa? Penjarahan terjadi di mana-mana. Saat itu saya di pesantren tuh, masih apa? Masih di pesantren. Akhirnya ya mereka bikin pengumuman di depannya, warga pribumi. Warga apa? Pribumi. Artinya kalau warga pribumi jangan dijarah, jangan apa? Jangan dijarah. Ya, dan ternyata itu ampuh. Ya. Bahkan itu diikuti juga oleh mereka tuh orang-orang Cina. Ya, mereka tulis aja tuh pakai pilok, warga pribumi, ya, warga apa? Pribumi, takut barangnya dijarah kan gitu. Nah, akhirnya lengser jatuh Soeharto, naik Presiden B.J. Habibie. Salah satu keputusannya yang barangkali dari sebagian orang itu menyesali, kenapa kok Presiden B.J. Habibie yang melepas Timur Timur. Disampaikan tuh oleh B.J. Habibie, ya, dari sudut pandang apapun kagak ada untungnya mempertahankan Timur Timur, bahkan kerugian negara. Kerugian apa? Negara. Ya, dilepaslah Timur Timur, dan itu pula yang menjadi salah satu ya catatan buruk ya pemerintah catatan buruk Presiden B.J. Habibie. Kata siapa? Kata sebagian orang. Ya kalau kata kita mah udah kagak apa-apa gitu kan, ikut Presiden B.J. Habibie. Artinya Timur Leste itu bisa merdeka ya bukan karena mereka itu kemudian ya angkat senjata melawan pemerintah Indonesia, kagak, dikasih aja. Nah, biarin, lepasin aja. Lepasin apa? Lepasin aja. Tapi tidak dengan Indonesia
350 tahun ya direbut kemerdekaan itu atas perjuangan jeripaya tetesan darah keringat bangsa bangsa apa? Ya, Indonesia. Ya, makanya ya saya nih subuh ini agak-agak sangat-sangat lelah gitu. Tadi malam acara haul ya, kemudian nyambung saya acara munas. Munas itu musyawarah nasi ya. Musyawarah nasi panitia peringatan hari besar Islam Maulid Nabi di Ujung Harapan tanggal 25 Agustus 12 Rabiul Awal. Iya, kita sebutnya munas. Musyawarah apa? Musyawarah nasi. Ya, biasanya di mana-mana itu kalau rapat ya itu gabung dengan yang lain, tapi ya kita ada rapat khusus. Kenapa ada rapat khusus? Sebab kita bikin besek itu nggak tanggung-tanggung. Jumlahnya 70.000 ya besek. 70.000 ya besek. Ada 70 masjid dan musola yang kita bagi-bagi. Yang kita apa? Ya, ada yang jatahnya 1.000, ada yang 5.000, tergantung jumlah kakak. Bahkan gak sedikit itu ya, yang ditulis itu umpamanya 1.000 ya, kemudian mereka lebih. Dulu waktu Covid itu ya, begitu Covid tidak ada kegiatan, kemudian di tahun 2022 mulai ada kegiatan-kegiatan, tapi kemudian dengan jarak ya, kita pun juga di situ mulai ngadain maulid ya, tapi saat itu diputuskan dah bikin beseknya nggak usah banyak-banyak, separohnya aja, dari 70.000 dipangkas 35.000. Ya, kenapa kok 35.000? Karena ini Covid, orang masih pada takut ya, nanti khawatir yang datang maulid orangnya nggak banyak, mubazir kalau 70.000. Tapi karena emang udah kebiasaan bikin 70.000, Pak Ustadz, guru, kami biasa bikin 1.000, jangan dikurangin. Jangan apa? Dikurangin, tetap aja jumlahnya 70.000. Ada orang Tarumajaya, satu mobilnya penuh. Satu mobilnya bawa penuh. Saya bilang itu banyak amat, dibagi sama panitia, guru ya. Terus buat siapa? Saya bagi-bagiin sekampung saya. Ya. Kemudian separohnya saya kasih ternak. Saya kasih apa? Ternak. Loh kok kenapa dikasih ternak? Alhamdulillah ternak saya kalau makan nasi dari Maulid di At-Taqwa Ujung Harapan itu mereka besoknya pada sehat-sehat, bahkan banyak yang nelor. Banyak yang apa? Banyak yang nelor. Ya, dan keyakinan itu ada sampai sekarang ya, karena mereka berpikirnya ini berkah ya. Sama nih, yang kita makan, yang kita minum, mudah-mudahan jadi berkah nih buat kita. Jadi berkah buat kita. Tapi para jamaah sekalian, secapek apapun, saya baru tidur itu jam 1, jam 3 udah bangun, udah kagak bisa tidur lagi. Tapi yang saya ingat dulu ketika saya punya orang tua abuya, pulang ngaji tengah malam, itu pernah di hati saya bilang begini, iwa ngaji doang, pakai capek lagi, begitu. Tapi sekarang terbukti, padahal usia saya juga masih muda, yang muda aja ngerasain capek, apalagi yang tua. Dulu sempat ngomong begitu tuh dalam hati, nggak pernah terucap. Mati cuma gitu doang, manja banget, capek. Sekarang ngerasain, sekarang apa? Apalagi yang tua-tua ini, apalagi yang tua-tua. Kadang kan jamaah guru ya datangnya sebentar aja, ya udah datang mah masa iya kagak dikasih mic, kan begitu. Ngomong guru sebentar ya 5 menit, masa iya cuma 5 menit, ujung-ujungnya paling kagak setengah jam ya. Nah para jamaah sekalian ya, begitu pula ya dengan perjuangan Kongkiai Nur Ali yang kita lakukan hari ini nggak ada apa-apanya. Maka jika hari ini kita mengeluh nggak pantas, Kongkiai Nur Ali
Ya, kalau ngajar itu ya, apalagi yang di daerah Ujung Harapan dan sekitarnya itu jalan kaki. Jalan apa? Ya, nyuruh santrinya itu nemenin bawa patroma. Ya, lewat galengan, lewat sawah dari Ujung Harapan ya, mau ke Tarumajaya lewat sawah megang patromak. Megang apa? Ya, megang patromak. Bahkan ketika acara Maulid itu Kongke Nur Ali itu keliling. Ya, Kongke Nur Ali apa keliling? Tanggal ini ada di sini, tanggal ini ada di sini, tanggal ini apa? Ada di sini, keliling. Dulu orang ya kalau mengundang Kong Kiai itu ya nanya, "Guru, kira-kira nanti Maulid di tempat saya tanggal berapa?" Kalau sekarang kan kagak ya. Kalau sekarang kagak, mau ngundang itu ditentuin. Ya, "Guru, Pak Kiai, kami sudah musyawarah. Tanggal ini kami mau ngadain Maulid, mohon kesediaannya untuk hadir. Saya sudah punya 4 acara, dengan ini 5 acara." Nggak mungkin. Sebentar lah Guru ya, hadirlah ya. Coba bayangin ya, bagaimana itu ngatur waktunya. Ya. Tapi memang para jamaah sekalian, dulu dan sekarang itu nggak sama. Ya, kalau dulu tuh orang mau Maulid Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu banyak yang datang. Kalau sekarang dunia ini dunia kerja. Ya, kenapa kok kemudian dia ngadainnya itu kalau nggak malam Sabtu, kalau nggak hari Sabtu, kalau nggak malam Ahad, hari Ahad, atau sekurang-kurangnya malam Senin? Karena di saat itulah mereka punya waktu luas. Ya, kalau kita ngadain nih pengajian, umpamanya pengajian kaum bapak ya, akan dilaksanakan yang semula hari Ahad subuh ya, akan dipindah ke hari Senin jam 9. Kira-kira ada yang mau ngaji? Ya, termasuk di tempat ini juga dulunya kan nggak habis subuh tapi jam 8, kan begitu ya. Tapi rupa-rupanya Guru, kalau jam 8 kita udah kemana-mana, ada yang kondangan ya kan ya. Ya, ada yang acara ini, ada yang acara itu. Nah, akhirnya ditarik habis subuh. Terjadi penyesuaian. Terjadi apa? Ya, penyesuaian. Maka para jamaah sekalian, ya, maka ingat-ingat tuh, sering-sering ingat-ingat perjuangan Kongke Nur Ali. Ya. Apalagi Kongke Nur Ali itu satu-satunya pahlawan nasional asal Betawi. Ya. Dari dulu sampai sekarang baru 1 ulama Betawi yang mendapat gelar pahlawan nasional. Belum ada lagi. Belum apa? Belum ada lagi. Ya, tentu kita sebagai warga Bekasi, sebagai muridnya, apalagi di para sepuh yang pernah berjumpa langsung dengan Kongke Nur Ali, bangga. Ya. Tapi lihatlah bagaimana perjuangan Kongke Nur Ali, bukan hanya ketika dewasa, tapi lihat masa kecilnya. Masa apa? Masa kecilnya udah punya keinginan belajar yang kuat. Ya, di Ujung Harapan ya, belajar dengan Kiai Mukni yang kemudian jadi mertuanya. Kata Kiai Mukni, "Ilmu gua udah habis." Ilmu gua udah apa? Udah habis. Lu kudu belajar lagi sama yang lebih tinggi. Kalau dulu mah begitu. Kalau sekarang kan kagak. Ya, ini jangan nyampe dikeluarin semua nih. Ya, ntar pintaran murid. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu kalau guru memang habis ilmunya, habis. Kau belajar lagi sama yang lebih tinggi. Kemana belajarnya? Ke Kiai Haji Marzuki bin Mirsad, Cipinang Muara. Cipinang apa? Cipinang Muara. Ya, belajar jatuh ya di situ. Seorang guru, para jamaah sekalian, ada yang diberikan mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Dapat melihat ya hal-hal yang memang tak bisa dipandang oleh mata. Seperti halnya Kiai Haji Marzuki bin Mirsad itu ya bisa melihat bagaimana masa depan muridnya. Itulah kenapa Kongke Nur Ali ketika belajar dengan Kiai Haji Marzuki bin Mirsad itu seringnya disuruh nuntun kuda, ngebersihin kuda. Simbol kuda itu simbolnya adalah simbol perjuangan. Ya. Makanya mereka para panglima-panglima perang itu simbolnya apa? Simbolnya kuda. Itulah kenapa kemudian Kongke Nur Ali kelak
ya begitu sudah besar, begitu sudah dewasa jadi seorang pejuang. Ternyata sudah diketahui sejak masih kecil oleh gurunya. Oleh apa? Oleh gurunya. Ya. Kemudian para jamaah sekalian belajar tuh Kongken Nur Ali ke Mekah. Ya, 6 tahun di Mekah, kemudian pulang. Ya, tahun 1940-an kemudian langsung bermasyarakat tuh ya Kongke apa? Kongken Nur Ali. Ya, bikin ya apa? Pengajian seperti ini, belum punya gedung, belum punya apa? Gedung. Kalau situasi normal belajar. Ntar kalau lagi datang waktunya perang lagi ya. Begitu kemudian Indonesia merdeka, ya, menyatakan kemerdekaannya, dibacakan proklamasi ya, oleh Insinyur Soekarno-Hatta ya, pada hari Jumat ya, tanggal 17 Agustus. Nah, ini ya, disitulah kemudian perang ulama itu besar ya, jadi ya, ada Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, ini menjadi ya, ulama yang banyak dirujuk oleh para pahlawan-pahlawan bangsa ya, oleh para pahlawan-pahlawan apa? Bangsa. Di antaranya juga Soekarno-Hatta. Soekarno apa? Soekarno-Hatta. Kemudian nanya lagi sama Habib Ali Kuitang. Ini kira-kira teks proklamasi dibacainnya kapan? Kata Habib Ali itu ya, Kuitang Al-Habsyi ya, bacain di hari Jumat dan di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Sebab bertemunya 2 hari yang istimewa, 2 waktu yang istimewa. 1 hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, 2 bulan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur. Ya, jadi Indonesia itu diarahkan tuh ya oleh para ulama bacain teks proklamasi di hari yang istimewa. Hari yang apa? Hari yang istimewa, hari Jumat di bulan suci Ramadan. Begitu dibacain tuh teks proklamasi, apakah kemudian Belanda itu langsung mengakui? Enggak. Belanda itu justru kepengen ngegagalin nih ya, sebagaimana saudara kita ya yang ada di Palestina, udah banyak yang menyuarakan merdeka, tapi banyak yang menggagalkan. Masuk ke forum PBB ya, bagaimana caranya supaya Palestina tidak diakui, digagalkan lagi. Begitu juga dulu Belanda juga begitu ya, makanya ya, Belanda masih menjajah, masih apa? Meskipun 17 Agustus Indonesia sudah menyatakan proklamasinya. Itulah kemudian muncullah resolusi jihad di bulan November oleh Kiai Haji Hashim apa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu bikin resolusi ya jihad. Dan termasuk juga Kongken Nur Ali membuat fatwa. Apa fatwanya? Wajib jihad melawan sekutu, melawan penjajah. Lawan apa? Penjajah. Yang kemudian dilanjutkan tanggal 29 November 1945 terjadinya peristiwa Sasak Kapuk. Terjadi peristiwa apa? Iya, Sasak Kapuk. Artinya para jamaah sekalian, kalau kita melihat Kongken Nur Ali ini sejarahnya terhadap kemerdekaan ini besar ya. Makanya Kongken Nur Ali ya, pernah mengatakan tuh ya kepada murid-muridnya, yang begitu udah gua lewatin ya, terjun di medan perang udah, pernah menjadi anggota konstituante, kalau bahasa kita sekarang anggota dewan yang merumus undang-undang, mengesahkan undang-undang, itu kan anggota dewan, dulu namanya konstituante ya. Pernah juga menjabat sebagai PLT Bupati ya Jatinegara, yang kemudian akhirnya menjadi Bekasi. Artinya menjadi pejabat juga apa? Ya, pernah. Bukan PLT, PJ ya,
PJ. Jadi sampai kemudian diangkatnya Bupati Bekasi yang definitif. Kongke Nur Ali pernah menjabat itu. Sampailah kemudian Kongke Nur Ali itu ngajar baik di masyarakat maupun juga mendirikan apa? Ya, mendirikan pesantren. Ya, sebab itulah para jamaah sekalian, Kongke Nur Ali itu kontribusi terhadap bangsa ini besar. Dan ada satu yang saya baru dapat cerita baru kemarin nih. Hari Sabtu salah satu guru senior datang ke rumah mau ngundang acara haul. Jadi acara haul besok nih malam Selasa 17 Agustus malam Selasa, ngundang WA-nya mah udah dari jauh-jauh hari. Cuma kemarin ya datangnya dah silaturahminya. Kemudian cerita, guru saya ceritain ya. Dulu yang Kongke Nur Ali, saya pernah belajar dengan Kongke Nur Ali. Kongke Nur Ali pernah mengucap begini, satu saat nanti akan muncul sebuah gangguan ya. Gangguannya itu adalah sebuah benda. Benda itu bentuknya kotak. Apa tuh yang dimaksud? HP ya. Dengan benda itu orang bisa tambah baik, dengan benda itu orang bisa tambah buruk. Nah, dan itu sekarang terbukti. Kenapa kok orang-orang kagak pada mau ngaji? Nonton aja di YouTube. Nonton aja apa? Ya di YouTube. Ya kalau yang ditonton yang bener, ya ditonton yang kagak bener, gitu. Bahkan nggak sedikit juga. Saya baru kemarin juga hari Sabtu, ya ada mahasiswa yang remedial. Ya, jadi begitu dia mau wisuda terkendala nilai itu. Ya, harus remedial di saya. Kebetulan pelajarannya pelajaran fikih. Ya, dan saya kalau ngajar itu meskipun sama mahasiswa, saya pakai kitab. Saya pakai apa? Kitab. Saya bilang, ini pertanyaannya udah saya kasih tahu, silakan cari jawabannya di kitab yang pernah kita pelajari. Begitu dia sampai, dia langsung nulis jawaban karena soalnya udah saya kasih tahu, ternyata jawabannya banyak yang keliru. Saya bilang, ya kenapa bisa jawab seperti ini? Ya, bukankah di kitab itu jawabannya ini? Akhirnya dia jujur, mohon maaf guru, saya ngambil dari internet. Dari apa? Dari HP. Nah, itu kan yang menjadi bahaya dan itu terbukti para jamaah sekalian. Ya, dulu ya kita ngadain maulid biasa-biasa aja. Tapi kemudian muncul sebuah polemik kan gara-gara HP juga, bid'ah, ya kan? Ya dulu mungkin ada tapi biasa aja. Tapi begitu ada HP gampang dikit-dikit dipiralkan, dikit-dikit apa? Dipiralkan. Akhirnya nggak sedikit orang yang musuhin maulid. Padahal para jamaah sekalian kalau kita melihat sejarahnya, yang ada di masyarakat, kegiatan tahlil, kegiatan haul, termasuk juga maulid udah lebih dulu ada sebelum penjajah ini datang. Ya, sebelum penjajah ini datang, kegiatan masyarakat yasinan di malam Jumat, ratiban udah ada lebih dulu. Bahkan justru sebab itulah Indonesia merdeka. Begitu kumpul malam Jumat yasinan, gurunya ngajarin tuh, kita cinta NKRI, kita cinta Indonesia. Mari kita berjuang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Dari mana itu? Dari kegiatan-kegiatan itu tuh. Kegiatan ngaji, yasinan, ratiban, gurunya ngajak masyarakat. Yuk kita lawan apa? Ya penjajah. Tapi kemudian ya ada pendapat-pendapat yang dipiralkan melalui HP yang kemudian ya mengatakan yang ini nggak bagus, yang ini nggak bagus. Padahal kegiatan-kegiatan yang kayak begini punya sejarah yang panjang. Kalau kata Kongke Nur Ali dulu pernah bilang begini, saya dapat dari mertua saya, Abu Ya Kaisar Tamsir. Ya, Kongke bilang begini, gua udah capek-capek ngerapiin, lu yang berantakin. Udah cakep nih Kongke Nur Ali ngatur begini, kampung kita begini, pengajian begini. Jangan sampai kita termasuk orang yang berantakin. Mudah-mudahan ya kita semua dijaga oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nantinya kita
di yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan ya bersama orang-orang yang kita cintai. Almar'u ma'aman ahabba. Di antara orang yang kita cintai adalah guru kita Al-Maghfurlah Kongken Nur Ali. Tentunya mudah-mudahan kita bisa berjumpa, dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarakana min ba'di tabarakan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.